Selamat pagi anak-anakku dan kedua orang tua yang ada di rumah. Pertama-tama Pak Guru menyapa salam sehat untuk kita semua. Semoga kita tetap dinaungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, anak-anakku, pada hari yang kedua pada pembelajaran kita yaitu mapel IPA. Tema yang pertama kita akan belajar bersama yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia, di mana pada subtema 1 pada tema pertama ini yaitu tentang organ gerak hewan. Sebelumnya Pak Guru ajak anak-anakku, mari kita memahami tentang apa tujuan daripada kita mempelajari daripada gerak hewan. Nah, anak-anakku, tujuan daripada kita mempelajari tentang alat gerak hewan yaitu agar kita mampu dapat memahami dan mengerti tentang pengertian daripada bergerak, menjelaskan sistem gerak pada makhluk hidup, mengidentifikasi alat gerak hewan, serta membandingkan hewan vertebrata dan hewan avertebrata beserta alat geraknya, serta mampu kita menyebutkan contoh-contoh dan alat gerak dari masing-masing jenis hewan yang kita jumpai di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, itu adalah sepintas menyangkut pengertian dan tujuan daripada kita mempelajari tentang alat gerak. Pertama, Pak Guru informasikan bahwa bergerak adalah kemampuan kita untuk dapat berpindah tempat. Berarti kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Anakku, dalam pembelajaran ini Pak Guru akan menjelaskan ada 3 indikator. Yang pertama, seperti pada tujuan Pak Guru sudah sampaikan, yang pertama adalah menjelaskan sistem gerak pada makhluk hidup. Anak-anakku, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu yang namanya tulang dan otot. Otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang aktif melakukan kerja, sehingga keseluruhan alat gerak dapat bergerak. Untuk dapat bergerak, otot mengerut atau kontraksi menjadi lebih pendek sehingga menarik tulang tempat otot menempel. Oleh karena itu tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Nah, anak-anakku, itu yang menyangkut menjelaskan daripada sistem gerak pada makhluk hidup. Hewan bergerak dengan tujuan menanggapi rangsang. Karena adanya rangsangan, sehingga itulah kita akan menemukan beberapa tujuan daripada hewan yang kita lihat itu dapat bergerak. Seperti kita lihat anak-anakku pada buku Bu Petik Anda di halaman 3 itu ada gambar seorang sedang memberi beras kepada ayamnya. Disitulah yang pertama kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tujuan daripada hewan itu bergerak adalah 1, mendapatkan bahan makanan, yang kedua menghindari hewan dari pemangsa, dan yang ketiga adalah mencari pasangan. Yang kedua, yang menyangkut indikator yang kedua adalah mengidentifikasi alat gerak hewan. Organ gerak pada hewan pasti berbeda-beda tergantung pada tempat hidup hewan tersebut. Mari anak-anakku kita lihat di halaman buku etik Anda di halaman 4 ada 5 buah gambar. Yang pertama itu adalah kelompok ikan, yang kedua adalah kelompok amfibi, yang ketiga adalah kelompok reptilia, keempat adalah kelompok burung, dan kelima adalah kelompok mamalia. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kelompok ikan. Organ gerak pada ikan adalah sirip.
Sirip digunakan dengan cara digoyang-goyangkan dari satu sisi ke sisi lain. Sirip ikan terdiri atas beberapa bagian yang kita akan ketahui bersama. Yang pertama adalah sepasang sirip di sisi kanan dan kiri. Yang kedua adalah sirip ekor, dan yang ketiga adalah sirip tengah yang berada di bagian punggung ikan. Kita lihat di kelompok yang kedua, yaitu kelompok burung atau disebut juga aves. Itu adalah sebagian besar burung bergerak dengan cara terbang. Burung dapat terbang karena memiliki sayap. Sebagian tulang burung berongga sehingga dapat mengurangi berat badannya ketika terbang. Saat tidak terbang, burung menggunakan kakinya untuk bergerak. Yang ketiga, kelompok amfibi. Hewan amfibi seperti katak bergerak dengan cara melompat ketika di darat dan berenang ketika di air. Katak memiliki otot yang kuat dengan kaki belakangnya lebih panjang dibandingkan kaki depannya. Bentuk kaki tersebut memudahkan katak untuk melompat. Untuk memudahkan katak berenang di air, terdapat selaput renang di antara jari-jari kakinya. Yang keempat adalah kelompok reptil. Reptil liar seperti ular bergerak dengan cara melata. Ular memiliki tulang belakang yang jumlahnya paling sedikit, 100 ruas. Struktur tulang tersebut memudahkan ular menjalar di tanah. Jenis reptilia lain yang kita akan kenal seperti buaya atau kadal bergerak dengan cara merayap atau merangkak menggunakan tungkai mereka. Dan yang terakhir adalah kelompok mamalia. Kelompok mamalia seperti yang kita ketahui, yaitu contohnya kuda, memiliki otot yang elastis dan kuat serta tulang-tulang yang kokoh. Pada saat berjalan dan berlari, kaki belakang kuda menjejak tanah sehingga tubuhnya bergerak ke depan. Selain mamalia darat yang bergerak menggunakan kaki, terdapat juga mamalia yang bergerak menggunakan sayap, seperti kelelawar, dan juga pula yang bergerak menggunakan sirip dan ekor, misalnya lumba-lumba, pesut, dan paus. Itu adalah bagian yang kedua, kita mengenal daripada alat-alat gerak dari hewan. Indikator kita yang ketiga yaitu tentang membandingkan hewan vertebrata dan avertebrata berserta alat geraknya. Berdasarkan ada atau tidak adanya tulang belakang, hewan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah hewan vertebrata dan hewan anvertebrata. Yang pertama, pengertiannya adalah hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Mari kita lihat contoh dari masing-masing hewan yang termasuk hewan vertebrata. Yang pertama kita lihat Pisces atau ikan, itu kelompok hewan yang hidup di air. Kelompok hewan ini bergerak pasti menggunakan sirip. Yang kedua adalah amfibi, adalah hewan yang hidup di dua tempat, yakni darat dan air. Kelompok hewan ini bergerak menggunakan kaki yang berselaput. Yang ketiga adalah reptil, adalah hewan melata. Kelompok hewan ini adalah yang bergerak menggunakan tungkainya, misalnya buaya, dan ada juga yang bergerak menggunakan otot perut, yaitu ular. Yang keempat adalah aves. Itu adalah nama lain daripada burung. Kelompok hewan ini bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap atau berjalan menggunakan kaki. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mamalia, adalah kelompok hewan yang memiliki kelenjar susu. Sebagian besar kelompok hewan ini bergerak menggunakan kaki. Namun ada yang menggunakan sirip seperti paus, anjing laut, dan singa laut. Yang kedua, kita akan
mengenal pengertian daripada hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan yang termasuk avertebrata yaitu Protozoa, Porifera, Coelenterata, Hermes, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Yang pertama kita lihat istilah Protozoa. Pengertiannya adalah hewan bersel satu. Ukuran hewan ini sangat kecil sehingga hanya bisa dilihat dengan menggunakan alat yang namanya mikroskop. Alat gerak Protozoa adalah kaki semu, bulu cambuk, dan rambut getar. Yang kedua adalah Porifera, adalah hewan berpori yang bentuknya seperti tabung dan memiliki rongga. Kelompok hewan ini tidak memiliki sistem gerak. Yang ketiga adalah Coelenterata, adalah hewan berongga usus. Bentuk tubuhnya seperti polip atau seperti tabung yang menempel pada tempat hidungnya dan mendusta seperti payung atau ubur-ubur. Alat gerak hewan ini berupa tentakel. Yang keempat adalah Hermes, adalah sebutan untuk cacing. Sistem gerak hewan ini berupa kontraksi otot-otot yang ada di tubuhnya. Yang kelima adalah Mollusca, adalah hewan yang memiliki tubuh lunak. Beberapa jenis hewan ini memiliki cangkang sebagai pelindung tubuh, misalnya siput. Hewan lainnya termasuk kelompok ini juga adalah seperti cumi-cumi dan gurita. Yang keenam, Echinodermata, adalah hewan berkulit duri. Hewan ini bergerak menggunakan kaki ambulakral, contohnya bintang laut. Dan yang ketujuh adalah Arthropoda, adalah hewan yang memiliki tubuh atau kaki yang berruas-ruas alat gerak. Hewan ini adalah kakinya, contohnya belalang. Nah, itulah anak-anakku yang Pak Guru sampaikan untuk pembelajaran kita di hari yang kedua Mapel IPA, yaitu tentang alat gerak hewan. Mari anak-anakku, Pak Guru ajak juga anakku lihat pada buku tematik Anda di halaman 5. Di situ anakku lihat ada 5 buah gambar. Yang pertama itu adalah buaya, yang kedua orangutan, 3 ikan, 4 katak, dan yang kelima adalah burung. Di situ anakku masing-masing melihat ada anak panah. Di situ anakku bisa memahami dan mengerti maksud daripada alat yang digunakan pada setiap hewan tersebut. Nah, anak-anakku, sebagai tugas untuk anak-anakku pada pembelajaran kita hari ini adalah anakku buka buku Bu Petik 5A, yaitu halaman 5 nomor 1. Halaman 6 nomor 3 dilanjutkan sampai di halaman 7, dan juga di halaman 8 nomor 4, 5, 6 sampai di halaman 8. Sedangkan untuk di buku tematik Anda, anakku kerjakan di halaman 7 nomor 3. Itulah anak-anakku yang Pak Guru bisa sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan terima kasih, salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.